Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kita semua di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran secara tutorial ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi keselamatan, kesehatan, dan selalu di bawah lindungannya. Anak-anak, walaupun kita belajar dalam jangka jarak jauh, kita harus tetap semangat, tetap belajar dan mentaati protokol kesehatan. Marilah kita mulai bab 1 ini. Kita mulai dengan bab pertama ini tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Terlebih dahulu, pada bab harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila ini terdiri dari 4 subbab. Yang pertama, makna hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Keempat, upaya penegakan hak asasi manusia. Pada subbab pertama, kita pelajari tentang makna hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Makna hak asasi manusia tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tentang kewajiban dasar manusia juga tercantum dalam pasal 1, tetapi ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya atau tegaknya hak asasi manusia. Pada substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, ada 3 materi, yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, kemudian hak dan kewajiban asasi dalam nilai instrumental Pancasila, serta hak dan kewajiban asasi dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Kita pelajari satu persatu lebih dahulu. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Dalam sila pertama, hak dan kewajiban asasi yang muncul yaitu adanya atau menjamin hak kemerdekaan memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Pada sila kedua, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Sila ketiga, harus saling menghormati, rela berkorban, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat, dan sila yang kelima, mengakui hak milik perseorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Substansi hak dan kewajiban yang kedua yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila.
umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan ke peraturan daerah. Contohnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak asasi manusia, yaitu pasal 28A sampai 28J. Dalam ketetapan MPR nomor 17 garing MPR garing 1998 tentang hak asasi manusia, Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 garing tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat, Peraturan nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat, dan Kepres, Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM. Yang ketiga, substansi yang ketiga yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila. Ini terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Subbab selanjutnya yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ada dua yang harus kita pelajari, yaitu tentang penyebab pelanggaran hak asasi manusia, dan yang kedua yaitu tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia ada faktor-faktor internal maupun eksternal. Faktor penyebab pelanggaran HAM, faktor internalnya yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya, sikap egois, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, sikap tidak toleransi. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ada beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia, kemudian ada yang sudah dapat diselesaikan dan juga sampai sekarang ada yang belum dapat diselesaikan. Yang pertama contohnya kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September tahun 1984, kemudian penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 27 Juli tahun 1996. Ketiga, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Tragedi Semanggi 1 tanggal 13 November 1998. Kemudian penculikan aktivis pada tahun 1997 dan 1998. Dan banyak lagi contoh-contoh yang ada di Indonesia yang penyelesaian kasusnya sudah diselesaikan dan ada yang juga yang belum. Nanti bisa kalian cari di internet maupun di media elektronik lainnya. Pada subbab terakhir, kita pelajari upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya penegakan hak asasi manusia ini kita pelajari dua, yaitu upaya pemerintah dalam menegakkan HAM dan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM antara lain pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan Komnas HAM. Komisi Hak Asasi Manusia merupakan suatu lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan,
pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Komisi Hak Asasi Manusia ini dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Adapun wewenang dari Komnas HAM ini antara lain melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, pembentukan instrumen HAM. Pembentukan instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah hak asasi manusia antara lain, yaitu adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang hak asasi manusia, yaitu pada bab 10A. Kemudian, dalam sidang istimewa MPR dikeluarkan ketetapan MPR nomor 17/MPR 1998, kemudian ditetapkannya Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia pada tahun 1998, dan seterusnya bisa kalian baca di buku paket. Kemudian yang ketiga yaitu pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat. Kemudian yang kedua, kita pelajari tentang upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Upaya untuk pencegahan pelanggaran hak asasi manusia yaitu dengan cara menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip hak asasi manusia kepada masyarakat melalui lembaga formal dan non-formal, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat, dan kemudian membangun harmonisasi hak dan kewajiban hak asasi manusia. Tugas untuk materi bab 1 ini Ibu rangkum menjadi 1, tetapi bisa dikerjakan setiap pertemuan atau setiap minggu. Tugas yang pertama itu buka buku paket, tugas mandiri 1.2, kemudian tugas yang kedua, tugas kelompok 1.2 tetapi dikerjakan secara perorangan. Tugas yang ketiga, carilah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya dari berbagai macam sumber seperti buku, surat kabar, majalah, dan internet. Kemudian lakukan analisis terhadap kasus-kasus tersebut dan tuliskan jawabannya di buku latihan. Kemudian bisa dikumpulkan setelah kita masuk belajar tatap muka. Janganlah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Untuk tugas yang sudah Ibu berikan tadi, tuliskan dalam buku catatan. Kemudian pesan Ibu, sekarang wabah virus corona masih mewabah dan sekarang Kabupaten Bangka masih dalam zona merah dan kita belum dapat belajar dengan tatap muka. Mudah-mudahan semuanya segera berlalu. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita dilindungi dari segala mara bahaya sambil mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.